6 teknik pengambilan gambar. Yang pertama, extreme long shot. Teknik ini mencakupi area yang sangat luas dan memasukkan objek-objek di sekitar subjek utama. Biasanya subjek utama terlihat agak kecil. Penting untuk kamu dapat mencari komposisi yang pas untuk menyatukan subjek utama dengan kondisi sekitarnya, sehingga terlihat sebagai satu kesatuan. Teknik ini banyak digunakan untuk foto prewedding dengan memperlihatkan pemandangan di sekitarnya. Yang kedua, long shot. Teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame. Teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatannya tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Yang ketiga, medium long shot. Teknik ini hampir mirip dengan long shot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya mulai lutut hingga kepala. Ruang yang diambil lebih sempit dari teknik long shot. Yang keempat, medium shot. Teknik ini lebih sempit lagi dari medium long shot. Pengambilan gambar dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Biasanya digunakan untuk menonjolkan lebih detail bahasa tubuh dan ekspresi subjek. Yang kelima, close up. Teknik ini biasanya diambil mulai bagian bawah bahu sampai kepala. Teknik ini untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Biasanya digunakan untuk memotret ekspresi seseorang, misalnya juga memperlihatkan kerutan wajah pada subjek agar terlihat dramatis. Yang keenam, deep close up. Teknik ini memotret mulai dari leher sampai atas kepala. Tujuannya sama dengan teknik close up, tapi lebih memperlihatkan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Yang ketujuh, extreme close up. Teknik ini biasanya hanya fokus pada satu bagian tertentu, misalnya mata, hidung, atau bibir. Teknik foto ini banyak digunakan untuk gambar katalog seperti produk kosmetik. Jenis-jenis angle dalam fotografi. Yang pertama, eye level. Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret, layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitasnya. Yang kedua, high angle. High angle berarti pengambilan gambar dilakukan dari sudut yang lebih tinggi dari objek. High angle menghasilkan kesan objek yang rendah, kesepian, dan sepi. Teknik ini menghasilkan gambar yang lebih terfokus, tidak melebar dan sederhana dibandingkan bird view angle. Yang ketiga, low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh. Yang keempat, good eye view. Anda bisa mencoba mendapatkan hasil yang berbeda dengan mengambil foto dan dari titik yang terletak di ketinggian. Dalam sudut pemotretan ini, proses objek berada di bawah atas lebih rendah dari kita sendiri. Dari sudut pandang ini, kita memiliki area pandang yang sangat luas, termasuk juga perspektif objek
dan hubungannya dengan benda-benda di sekelilingnya. Yang kelima, frog eye view. Pada pemotretan dengan angle ini, kamera disejajarkan dengan tanah. Angle ini biasanya digunakan untuk objek yang posisinya di atas tanah. Untuk memotret dengan sudut pandang ini, terkadang fotografer harus tiduran di tanah untuk menghasilkan foto yang bagus. Yang pertama, sky lighting atau sering disebut sebagai cahaya utama, digunakan untuk menonjolkan sebuah scan atau objek di dalamnya. Ketika pemasangan pun, sky lighting adalah set yang pertama dipasang. Meskipun disebut sebagai cahaya utama, bukan berarti pancaran cahaya selalu mengarah pada subjek atau objek. Biasanya terletak di kiri dengan sudut 45 derajat di atas objek. Yang kedua, veil light adalah teknik pencahayaan untuk mengisi dan menghilangkan kegelapan juga bayangan yang diciptakan dari sky lighting. Cahaya dari veil lighting tidak secerah cahaya milik sky lighting. Biasanya terletak di sebelah kanan dengan sudut yang sama dengan sky lighting. Yang ketiga, backlight. Pencahayaan dari belakang objek. Di jenis pencahayaan ini, sumber cahaya berada tepat di depan sang fotografer, sehingga bagian depan objek terlihat gelap. Backlight biasanya terletak di sudut 45 derajat di belakang objek.